yang akan Ibu sampaikan. Dari nomor 8 ya, khusus bagian nanti Ibu Rina akan menyambung dengan jamur ya. Nanti ada jamur ya, nama lain jamur tuh fungi. Fungi sama ya, sama kayak Ibu hari sama nanti akan dan ya tuh. Nah, suka ada yang bertanya, Ibu, untuk referensi yang bisa dipakai apa aja? Silahkan, ada Jawet ya, ada ini Felzar ya, silahkan. Bebas dari mana aja, yang penting mikrobiologi, farmasi. Dan boleh juga sih kita pakai mikrobiologi kedokteran, cuma kan kita pengen menghubungkan juga dengan farmasinya ya. Jadi lebih tepat nanti pakainya buku mikrobiologi farmasi gitu adanya. Gitu. Nah, untungnya untuk mata kuliah mikrobiologi itu tidak ada mata kuliah prasyarat. Kan tidak seperti kimia organik ya. Kalau kimia organik itu ada dua kan ya, kimor 1 dan kimor 2. Kalau kimor 1-nya nggak lulus, maka tidak boleh mengontrak mata kuliah kimor 2 gitu. Nah, kalau untuk mikrobiologi tidak ada mata kuliah prasyarat seperti itu. Jadi boleh diikuti di semester genap ini ya. Begitu ya. Nah, ini lebih detailnya lagi mengenai materi-materi yang tadi Ibu jelaskan. Ya. Tentunya nanti pasti akan ada tugas ya. Ada tugas. Seperti biasalah, kalian udah tahu bagaimana tipe-tipe tugas Ibu ya. Udah kemarin kan udah belajar mengenai kimia kualitatif. Ibu pasti akan memberikan tugas kurang lebih berhubungan dengan jurnal penelitian. Tapi nanti tenang aja. Oke, Ibu akan stop share. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, ada pertanyaan dulu tidak terkait teknis perkuliahan? Silahkan. Untuk hari Selasa, selain mata kuliah Ibu, ini mata kuliah mikrobiologi, ada mata kuliah yang lain nggak? Gimana? Ada mata kuliah apa, Fahmi? Farmakologi, Bu. Farmakologi. Farmakologi teori atau praktikum? Yang teori. Yang berapa aja berarti? Apakah bentrok nggak dengan mata kuliah Ibu? Maksudnya Ibu kan kemarin udah ngasih jadwal nih. Begitu ada bentrok nggak? Gimana? Ibu, kalau kelas A mah adanya sama praktikum kimia kuantitatif. Senin. PDB. Kelas C juga sama hari Senin. Fahmi teh kelas naon? Kelas C. Ya, kan kelas. Praktikum juga ya kuantitatif juga ya, nanti juga bisa disesuaikan lah ya. Artinya hanya yang teori itu hanya mikrobiologi kan di hari Selasa ya. Oke, gitu. Dan untuk praktikum mungkin akan dimulai nanti ya minggu ketiga. Jadi 2 minggu lagi baru kita mulai praktikum gitu. Karena biasanya kalau praktikum itu dilakukan setelah mahasiswa mendapatkan materi teori minimal 2 kali gitu. Oke. Jadi aman ya untuk jadwal. Kemudian apa lagi? Nah, untuk teori mungkin nggak ada masalah. Untuk praktikum ya, nah karena seperti yang kita ketahui, praktikum mikrobiologi mau nggak mau pasti berhubungan dengan yang namanya bakteri ya. Tadi Ibu bilang kan bakteri itu ada yang patogen, ada yang non patogen.
Nah, nanti itu kebanyakan kita akan berhubungan dengan bakteri patogen. Ya, minimal E. coli sama Staphylococcus aureus. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita nggak hati-hati dalam berhubungan berkontak dengan bakteri, ya E. coli, ya bisa kita diare seminggu gitu ya, atau kita kena S. aureus, nanti kita perawatan gitu ya. Nah, makanya perlu sekali hati-hatian dalam praktikum mikrobiologi. Nanti pula akan dijelaskan juga sih oleh asistennya mengenai tata tertib perkuliahan mikrobiologi. Cuma Ibu akan berikan saran dulu. Nanti itu ketika praktikum mikrobiologi gunakan pakaian yang tertutup ya. Baik kaki nih. Mungkin kalau badan tertutup ya. Kaki nih. Jadi usahakan pakai sepatu yang tertutup ya. Jangan pakai sendal jepit atau sendal talincang gitu ya, atau sendal sepatu yang atasnya kebuka. Usahakan pakai sepatu yang tertutup. Takutnya nanti ketika amit-amit sih ya, nanti tabung reaksi yang berisi bakteri semua itu jatuh ke kaki. Ya, itu sama bahayanya dengan kalian kena larutan asam gitu. Cuma mungkin efeknya berbeda. Kalau kena asam nanti malah kalau nanti kena larutan bakteri nanti kalian kena penyakit sesuai dengan bakteri itu. Nah, kemudian pakai masker ya. Pakai masker jelas, pakai handscoon, sarung tangan ya. Misalkan setelah kalian pegang apapun gunakan langsung antiseptik ya. Tapi kalau pakai handscoon mungkin tidak terlalu sering ya penggunaannya. Yang penting kalau pakai handscoon sebelum memakai harus pakai juga hand sanitizer. Setelah praktikum juga pakai juga antiseptik lagi gitu ya. Kemudian satu yang paling penting, usahakan kan praktikumnya hari apa kalau mikrobiologi? Jumat, Bu. Jumat ya, tapi kita semua nah mungkin kalau hari-hari biasa nggak masalah ya, maksudnya usahakan setelah praktikum mikrobiologi kalian itu minum susu ya, minum susu sapi ya, susu sapi itu untuk mendetoksifikasi alih-alih takutnya ada bakteri yang terpapar. Insya Allah kalau kalian minum susu kayak susu beruang gitu ya, itu akan membantu menetralisir bakteri atau mikroba yang lain yang masuk dalam tubuh kalian. Nah, maka air kelapa, Ibu sih sarannya susu aja ya. Iya, susu beruang boleh, susu ultra yang plain, yang warna biru bisa. Tapi kan masalahnya kita ada nanti bulan puasa ya. Nah, nggak apa-apa, yang penting nanti ketika buka puasa itu minum susu juga ya. Itu bisa membantu lah gitu mencegah, walaupun kita udah apik banget gitu ya, udah pakai handscoon, pakai masker, pakai segala APD gitu pakai, tapi tetap ya kita juga harus untuk memaksimalkan lagi supaya kita tidak terpapar bakteri, kita minum susu gitu ya. Oke, itu untuk praktikum. Dan nanti tolong banget hati-hati sekali dalam praktikumnya. Jangan saling bercanda, nanti kesenggol atau misalkan kebayang dong. Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan jerawat, keseblok karena muka. Oh, jerawat. Ya, oke. Itu ya untuk untuk praktikum. Setiap hari Jumat berarti ya. Jumat, insya Allah nanti kalau Ibu tidak ada halangan, Ibu juga akan datang ketika praktikumnya. Oke, itu mungkinnya untuk intermezzo atau pendahuluan mengenai tata tertib praktikum mikrobiologi. Ada pertanyaan mungkin sebelum Ibu mulai ke materi pertama? Oke, kita langsung aja ya. Coba akan share screen. Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke ya.
Oke. Hmm, hmm. Nah, ya Kak ya, kita punya rules ya. Ini udah Ibu update sesuai dengan kondisi COVID sekarang ya. Jadi untuk perkuliahan mikrobiologi khususnya yang di ampu sama Ibu gitu ya, hadir tepat waktu. Ibu tadi apresiasi sekali ya ketika Ibu mulai gabung, ternyata udah banyak dari kalian yang udah join. Itu bagus sekali ya. Nah, kemudian yang kedua kamera on ya. Kamera on itu tolong Ibu juga pengen lah gitu ya melihat kalian. Jadi jangan cuma kalian dong melihat Ibu. Ibu juga pengen lihat kalian bagaimana dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga aktif bertanya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Terus ketika Ibu bertanya kalian juga respon dong. Ibu walaupun banyak ada tapi apa ya lumayan teliti gitu ya melihat siapa nih yang sering bertanya, siapa sih yang sering respon gitu. Itu akan mengolah nilai akhirnya. Kemudian fokus ya, jangan sambil ngapain gitu. Ketika Ibu tanya, aduh Ibu maaf tadi saya lagi disuruh mama ke warung beli sayur gitu kan, nggak lucu gitu ya, tolong lebih fokus. Jadi walaupun kalian kuliahnya online, usahakan situasinya seperti kalian kuliah di kelas, fokus saja gitu ya. Jangan sambil mengerjakan yang lain. Nah, untuk biasalah seperti ini ya tugas. Nanti kita akan presentasi kelompok. Mungkin nanti tiap kelas ada 5 kelompok. Ini tentatif ya. Tentatif itu maksudnya ini belum tentu ada 5 kelompok per kelas gitu kan. Nanti kita bisa sesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Kan ini Ibu dapat dari angkatan yang lalu ya. Bisa jadi kan 2020 bisa lebih sedikit kelompoknya atau lebih banyak lagi kelompoknya gitu ya. Nanti juga ada kuis, ada pre-test, ada post-test gitu ya. Seperti nanti kalau misalkan presentasi seperti biasa lah ya. Jadi menggunakan referensi yang valid dan jurnal ilmiah, bukan dari yang blogspot abal-abal atau Wikipedia. Dan tidak plagiasi, ya tidak ada plagiarisme. Jadi tiap kelas nanti insya Allah Ibu buatkan tugas yang berbeda gitu. Materi insya Allah. Kalaupun dapat topik yang sama, nah ini mungkin kalau lagi offline ya tidak diperkenankan membawa atau menggunakan saat yang online jadi ke online atau laptop ya karena kan nggak semua orang kuliah memakai laptop. Yang keempat aktif ya, jadi semua mahasiswa itu aktif dalam presentasi gitu. Walaupun kadang Ibu suka nyuruh dalam satu kelompok misalkan seorang aja yang presentasi, bukan berarti tidak aktif, tapi kalian terlibat dalam pembuatan tugas itu gitu. Misalkan ada 5 orang dalam satu kelompok, satu mah bikin desainnya, satu bikin ngumpulin materinya, yang satu editing, yang satu apa, satu lagi presentasi. Jadi semua itu punya kontribusi dalam membuat tugas. Nah ini udah dibahas yaitu pendahuluan bakteri virus dan 3-4 akan dijelaskan oleh kita mulai ke pendahuluan dulu ya. Nah, jadi kalau didefinisikan mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme berukuran mikro sehingga tidak dapat ya, ada nggak yang pernah lihat bakteri tanpa
kali itu ada virus COVID nempel di meja, nggak bisa kan ya? Itu ya, karena mereka memang berukuran mikro, di bawah mikro malah gitu untuk virus ya. Jadi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikro apa? Kalau kita pengen lihat yang mikro-mikro, lihatnya pakai apa? Mikroskop ya. Jadi nanti kalian ketika praktikum pun akan menggunakan mikroskop ya, begitu. Nah, yang termasuk mikroorganisme itu apa aja sih? Ada protozoa, ada alga ya, ada fungi, ada lichens, ada bakteri, ada virus dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk protozoa dan lain sebagainya nanti atau mungkin udah ya, kalian udah mengambil ya para untuk yang itu nanti masuknya ke parasitologi, imunologi ya. Jadi kalau untuk mikrobiologi kita fokusnya ke bakteri, fungi dan virus ya, gitu. Nah, jadi mikrobiologi itu ilmu yang pelajari mikroorganisme. Itu adalah objeknya ya, subjek atau objek. Pokoknya hewannya, kalau kita hewannya gitu ya, adalah mikroorganisme. Jadi bakteri, virus, jamur itu disebut mikroorganisme berukuran mikro, disebut mikroorganisme. Jadi kalau kalian ditanya nanti, coba misalkan Nisa, mikroorganisme itu apa aja sih? Gitu. Nah, kamu sebut aja, oh mikroorganisme itu bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri ya. Gitu. Mikroba, bisa jamur, bisa bakteri. Jadi kalau nyebut antimikroba, ada suatu obat antimikroba untuk virus, bisa untuk bakteri. Bisa nyebut di bakteri, anti jamur atau anti virus. Gitu. Jadi kalau nyebutnya antimikroba itu masih umum, ya. Kalau antimikroba itu masih umum. Kalau kalian pengen spesifik, misalkan untuk mengobati bakteri atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri, berarti nyebutnya antibakteri. Kalau menyebutkan untuk obat penyakit yang disebabkan oleh jamur, berarti anti jamur atau anti fungi. Kalau untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus, berarti antivirus, ya gitu. Jadi jangan sampai salah paham. Antimikroba itu umum. Kalau lebih spesifiknya tadi anti jamur ataukah antivirus ataukah antibakteri, ya. Coba Ibu tanya. Kalau asiklopir itu anti apa? Antivirus. Antivirus. Kalau chloramphenicol? Antibakteri ya. Kalau nistatin atau kandistatin? Anti jamur. Nah, gitu ya. Jadi bedakan. Nah, bedakan ya, mana anti jamur, mana antivirus, mana antibakteri. Dan bisa juga membedakan apa yang disebut dengan antimikroba. Jadi kalau antimikroba itu umum ya, umum. Kalau mau spesifik tadi anti jamur apa, antibakteri apa, antivirus apa. Begitu. Tanya sampai tingkat 4 juga masih ada yang belum bisa membedain apa itu antimikroba, apa itu antibakteri. Mereka pikir antimikroba dengan antibakteri itu sama, padahal beda ya. Kalau antimikroba itu lebih umum, kalau antibakteri itu lebih spesifik. Oke. Nah ini ya. Jadi ada 3 domains of life. Jadi ada 3 domain dalam kehidupan itu. Ada prokariot, ada arke dan eukariot. Sebenarnya sih 2 ya yang utamanya. Ada prokariot, ada eukariot. Ada yang tahu nggak bedanya apa prokariot dengan eukariot? Udah belajar lah pasti di
biologi umum ya, sampai dokter kakak, coba prokariot dan ekariot itu bedanya apa? Ini ibu yakin tetap bakal ditanya ketika nanti kalian sidang akhir, selalu ada pertanyaan ini. Ibu mah nggak bohong, karena ibu yang nanya. Ini pasti ada ya, suka ada ditanya. Kalau nggak ibu, entah kakak yang suka nanya, apa sih bedanya prokariot dengan ekariot? Prokariot tidak memiliki membran inti, kalau eukariot Iya. memiliki membran inti. Nah, gitu, betul ya. Jadi prokariot adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Ya, kalau eukariot itu adalah makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel. Nah, bakteri dan virus itu masuknya ke prokariot. Kalau jamur masuknya eukariot. Kalau manusia masuknya ke mana? Kita tuh makhluk prokariot apa makhluk eukariot? Eukariot ya, nanti jangan salah ya. Jadi ketika ditanya manusia itu makhluk apa? Eukariot ya, karena kita mempunyai membran inti sel. Yang tidak punya membran inti sel itu adalah paling utamanya tuh bakteri ya. Bakteri tidak punya membran inti sel ya. Jadi sekarang bisa ya membedain mana prokariot, mana eukariot. Gitu. Ini sebenarnya hanya mengulang aja mata kuliah biologi umum. Oke. Nah, tadi Ibu bilang awal bahwa mikroba itu, mungkin ini Ibu nyebutnya mikroba dulu ya. Mikroba itu bisa jamur, bisa virus, bisa bakteri. Jadi mikroba itu ada yang memiliki peran positif, ada pula yang memiliki peran negatif ya. Peran positifnya artinya dia tidak menyebabkan penyakit dong. Berarti untuk apa? Untuk bahan obat. Contohnya apa? Antibiotik ya. Antibiotik, kemudian vaksin ya. Vaksin kan berasal dari virus yang dilemahkan kan ya. Berarti itu juga termasuk peran mikroba khususnya virus yang untuk peran positifnya ya. Bahan obat itu antibiotik dan vaksin ya. Makanan biotransformasi. Maksudnya tuh makanan itu contohnya adalah makanan-makanan yang dalam proses pengolahannya tuh menggunakan fermentasi. Contohnya apa? Tempe, roti ya, atau mungkin susu fermentasi ya, kayak merek Yakult tuh ya. Atau mungkin yang sekarang lagi terkenal di TikTok Yoyisi. Ada yang tahu ya Yoyisi? Ya itu ya, kayak gitu. Itu adalah makanan minuman yang merupakan produk dari peran mikroba dalam makanan gitu ya. Untuk biotransformasi itu misalkan apa ya? Biotransformasi itu ada contohnya dalam membuat pupuk ya. Pupuk yang awalnya pupuk kompos. Pupuk kompos tahu nggak pupuk kompos? Ada yang tahu pupuk kompos? Apa tuh pupuk kompos? Terbuat dari sisa-sisa organik. Iya, nah itu kan sampai dia bisa jadi pupuk kan adanya peran mikroba di sana kan sebagai pengurai itu kan, sehingga dapat menjadi suatu pupuk yang bermanfaat. Jadi itu namanya biotransformasi. Bio itu artinya makhluk hidup, transformasi itu perubahan. Jadi perubahan yang dibuat oleh makhluk hidup. Contohnya bakteri itu. Yang awalnya barang dedaunan atau kayak bahan-bahan organik biasa, tapi karena ada mikroba di sana yang menguraikan itu semua menjadi suatu pupuk yang dapat menyuburkan tanah. Itu namanya juga biotransformasi gitu ya. Begitu. Terus sebenarnya bisa juga sih, ini sebenarnya masuk juga ke makanan juga ya. Kayak misalkan dari beras.
beras kan beras biasa kan warnanya putih ya. Nah, kalau kita tambahkan suatu jamur namanya jamur Monascus purpureus itu ketika ditambahkan itu akan jadi angkak. Angkak itu beras yang berwarna merah. Tapi beda ya dengan beras merah beda. Ini beras yang berwarna merah namanya angkak. Itu punya banyak sekali potensi untuk farmasi. Contohnya untuk anti kolesterol. Itu juga masuk ke dalam biotransformasi. Yang awalnya beras biasa yang digunakan hanya untuk konsumsi makan gitu ya. Tapi ke dalam ditambahkan suatu jamur akan berubah menjadi suatu obat atau anti kolesterol gitu ya. Itu bagus juga. Nah, ini Ibu Lina, kebetulan Ibu Lina yang meneliti angkak. Jadi Ibu tahu ya. Itu bagus sekali. Kemudian diagnostic tools. Nah, contohnya diagnostic tools itu apa? Alat diagnostik. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Mikroba yang digunakan sebagai alat diagnostik. Contohnya apa? Alat diagnosa. Ada yang tahu? Kalau diagnosa itu apa sih? Diagnosa ada yang tahu apa? Diagnosa itu kegiatan apa sih? Apa? Diagnosa itu apa? Betul ya, biasanya kan yang mendiagnosa itu kan dokter ya. Tapi bisa juga dilakukan di lab kan. Nah, ada yang tahu nggak mikroba yang digunakan sebagai alat diagnosa? Coba yang lain dong. Ada yang tahu nggak? Diagnosa yang memakai mikroba. Belum, Bu. Ini cepat banget mikirnya belum. Ada yang tahu nggak? Ibu lagi istirahat nih. Coba kalian sekarang ya, speak. Iis tahu nggak Iis? Belum, Bu. Belum tahu. Nah, jadi biasanya kalau kita nih sakit TBC, taunya gimana? Oh iya, misalkan amit-amit ya Iis TBC. Iya TBC. Taunya dari mana Iis? Kira-kira? Dicek ke dokter. Terus apakah cek dokter aja? Tidak kan? Kata dokter tadi, Neng Kaprodia. Nah, Prodia